aku lagi nggak mau bahas soal percintaan dulu, meskipun info kalian tuh banyak banget. Soalnya sekarang kayaknya dunia pertikaian lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku tuh ketemu sama agensi, gengs. Jadi ceritain tuh sebenarnya dari agensi. Jadi si agent ini tuh cerita, anak buahnya khususnya di sektor pabrik itu banyak banget yang sekarang tuh belum dapat job. Ada yang tidak diperpanjang sama pabrik, ada yang tiba-tiba di PHK sama pabriknya gara-gara pabriknya itu bangkrut, ada yang memang tidak diperpanjang lagi dengan alasan tidak ada kuota. Sampai katanya tuh ada beberapa anak buahnya tuh yang sampai hampir habis masanya tapi belum juga dapat job, sampai pada akhirnya harus terpaksa swasta. Ya agennya mau gimana lagi dong kalau nggak gitu, mereka harus tetap butuh uang, belum siap pulang, tapi juga pabrik susah. Dan ada satu nih cerita katanya, cerita dari anak buahnya sendiri, ada satu orang dia tuh belum dapet job sampai sekarang dan masih takongan kemana-mana, kayak kerja di pabrik iya, kalau ada di kebun iya, di toko Indo iya, pokoknya semua takongan itu diambil sama dia. Dan sedihnya tuh keluarganya tuh harus nuntut dia harus kirim tiap bulan, pokoknya wajib banget buat kirim. Sampai ada kata-kata yang tidak mengenakan banget dari keluarga yang dari Indo. Kenapa si agent ini tahu? Karena memang sama mamasnya ini diperdengarkan voice note dari keluarganya ke agensi ini. Sampai-sampai si agensi ini tuh menggratiskan mesnya, gengs. Jadi dia diminta bantu-bantu, ya udah kamu bantu bersih-bersih kantor sama mes ya, nanti kamu nggak usah bayar. Sampai puncaknya yang bikin si agent ini marah banget katanya, ini kan mau lebaran. Jadi dia tuh ada adik, yang satu tuh SMA, yang satu SMP. Dia tuh harus ngebiayain adik-adiknya. Tiba-tiba si dua adik ini tiba-tiba minta kredit sepeda motor dong. Dan itu diturutin sama keluarganya, gengs. Jadi dua anak ini kredit motor, ini mau lebaran dengan kondisi mamasnya tuh belum dapat pabrik. Jadi agensinya tuh marah banget sama si anak ini. Maksudnya tuh marah bukan karena nggak suka ya, gengs. Tapi gimana sih, pernah nggak kalian marah sama orang saking kasihannya? Jadi kita tuh ngomongnya sambil marah. Sambil kayak gitu. Dia aja beli piantang yang paling murah loh katanya tiap hari itu. Bahkan nggak jarang juga sama agensi ini tuh dikirimin makanan kalau dia lagi masak, lagi apa. Misalnya lagi weekend, agensi itu nggak kerja, dikasih makan loh katanya, dikirimin makanan sama agensinya. Saking kasihannya, HP-nya yang retak-retak aja katanya nggak diganti, gengs. Ya saking setiap bulan orang tuanya tuh butuh uang terus. Ada aja pokoknya kebutuhan di rumah tuh. Dan mungkin memang mamasnya itu tipe-tipe orang yang penurut, orang pendiam gitu loh. Ada kan cowok, dia tuh pendiam banget, jadi nurut aja. Orang tua bilang gini nurut, dikatain begini nurut, digertak seperti ini diam aja. Nah orang-orang tipe kayak gini nih yang gampang banget dikendalikan sama keluarga. Nggak punya kekuatan buat berontak gitu loh. Ya sebenarnya nggak suruh berontak juga sih, tapi setidaknya ngomong gitu loh keadaannya di sini tuh kayak gimana. Lagi kan kalau misalnya pindah pabrik itu kan butuh budget ya buat bayar lagi ke pabriknya. Jadi kayak seakan-akan keluarganya tuh kayak nggak mau tahu. Yang penting kamu harus kirim dan kamu harus dapat kerjaan. Jadi pernah katanya si anak itu kerja di bangunan kayak takong gitu, nggak tahu kerjanya apa, pulang-pulang tangannya tuh udah dibebet sama kain. Ditanyain sama agensinya itu kenapa, ternyata tuh dia tuh kejepit besi dan kukunya itu sampai copot, guys, jempolnya tuh sampai kukunya copot. Ya marah lah agensinya, kamu tuh belum dapat kerjaan, kamu malah kayak gitu, kamu kenapa? Katanya tuh copot dan dibawa ke rumah sakit tuh nggak mau, karena dia tuh takut karena dia tuh nggak ada uang. Ya sama agensinya dibilangin, kamu kan tadi dibayar, uang kamu kemana? Ayo deh kamu ke rumah sakit aku anterin, itu kamu harus diobatin loh kalau nggak infeksi. Dia tuh nggak mau, gengs, katanya udahlah mbak nggak apa-apa nanti sembuh sendiri gitu, tau nggak sih? Saking emannya uang itu katanya mau dikirim buat lebaran adik-adiknya. Dan bapaknya itu kalau telepon sama si anak ini marah-marah terus katanya, gengs, kayak bentak-bentak gitu loh. Udah dibilangin sama si agennya itu bahwa anaknya di sini tuh belum dapat kerjaan, masih cari kerjaan, sambil cari kerjaan dia tuh takong sampai tangannya tuh luka kayak gitu. Di sini tuh udah irit banget anaknya, HP-nya sampai pecah-pecah jaga ganti, disuruh ke rumah sakit aja nggak mau. Bapak ya harusnya tahu dong kondisi anaknya di rumah, tapi bapaknya di rumah tuh nggak jawab, langsung dimatiin, guys, teleponnya. Tolong deh buat keluarga atau orang tua di luar sana yang anaknya di luar negeri, kerja di luar negeri tuh nggak gampang pak bu, nggak cuman dilihat gajinya gede jutaan aja. Resiko kerja di pabrik, resiko kerja di bangunan itu sangat besar loh. Masa iya nyawa anaknya tuh bisa dibeli dengan uang? Memang anak itu nggak pernah bisa membalas jasa atau budi dari orang tua. Tapi orang tua juga nggak boleh loh semena-mena sama anaknya, mentang-mentang udah dibesarkan. Anak kan nggak mau tuh dilahirkan di dunia. Yang pengen punya anak kan bapak ibu. Setelah punya anak, udah gede digedein, pas gede harus kerja. Harus ngasih uang buat kalian. Kan nggak gitu pak bu. Orang kerja ke luar negeri itu nggak bakal kok nggak inget sama orang tua, pasti inget sama orang tuanya. Dan kita tuh kerja ke luar negeri juga buat masa depan loh. Kita bukan ATM berjalan pak bu. Apalagi kalau udah lebaran kayak gini, ini banyak banget nih teman-teman aku pada cerita yang ditanyain uang terus. Kapan gajian, kapan kirim, ini mau lebaran, sampai anaknya tuh ada loh teman-temanku tuh sampai utang bank, kalian tahu.
Dan bank di sini tuh bunganya lumayan besar banget. Itu gimana cara balikinnya kalau bunganya besar kayak gitu? Nanti kalau bulan depannya nggak bisa kirim, dimarahin lagi. Jadi tolong banget ya buat orang tua di luar sana. Tolong bisa nggak sih kalian tuh sama anak-anaknya ditanyain tuh bukan tentang uang, tapi gimana keadaannya, sehat atau enggaknya. Dan ini cerita kedua, ini dari adikku sendiri. Jadi adikku tuh kemarin cerita, katanya satu pabriknya dia, ini ada yang sakit geng, dan dirawat di rumah sakit di daerah Yilan sana. Jadi sekarang si mamasnya ini lagi koma. Buat teman-teman di luar sana ya, tolong banget kalau kalian itu lagi capek kerja, kalau kalian tuh capek banget, tolong istirahat, jaga kesehatan kalian. Jadi si teman adikku tuh ditemukan sama temennya, pas waktu dia tuh tidur, mau dibangunin gengs, tiba-tiba si anak ini tuh udah berbusa mulutnya, dan sampai sekarang dia tuh koma. Dan untungnya pabriknya itu katanya baik banget. Jadi pabriknya itu mengusahakan orang tuanya sampai ke Taiwan. Dan sekarang orang tuanya udah di Taiwan guys. Mana orang tuanya udah tua, ya Allah kasihan banget tau rek. Jadi sama pabrik, orang tuanya tuh difasilitasi pergi ke Taiwan semuanya, dari tiket, dari paspor. Dan juga sekarang tuh dicarikan kos-kosan di daerah rumah sakit sana gengs. Iya, kita doakan bersama, mudah-mudahan mamasnya ini cepat sembuh, cepat sadar setelah dijenguk sama orang tuanya ya, panjang umur juga. Dan buat bapak mama saya ini, mudah-mudahan bapak dikasih kesabaran ya pak, sama ujian Allah ini, mudah-mudahan anak bapak segera pulih dan sehat kembali. Ini buat pelajaran buat teman-teman semua ya, kalau misalnya kalian capek, kalian itu butuh istirahat, badannya diistirahatin ya teman-teman ya. Kalau ngerasa badannya nggak enak, langsung periksa ke rumah sakit. Kalian punya BPJS, kalian punya asuransi kesehatan, digunakan dengan baik, jangan sampai badan kalian tuh kenapa-napa. Ingat, kita punya keluarga di rumah yang gak cuma nungguin uang kita, tapi juga menunggu kepulangan kita. Dan juga buat teman-teman cewek nih, karena beberapa waktu yang lalu ada temanku, salah satu temanku gara-gara minum obat diet, dia tuh kena lambung gengs, dan sekarang lagi proses pulang karena lambungnya udah kronis. Jangan makan obat yang aneh-aneh, jangan minum obat-obatan diet kalau daya tahan tubuh kalian tuh nggak bisa, nggak mampu. Kalau teman-teman mau diet, lebih baik defisit kalori aja ya, jangan minum obat-obatan yang aneh-aneh teman-teman. Ini banyak banget, nggak tahu kenapa, ini beberapa hari aku dengar dari teman-teman aku banyak yang sakit, masuk ke rumah sakit gara-gara obat-obatan. Dan juga kecapean, dijaga pokoknya, jaga kesehatan kalian semua. Kita sama-sama TKI di sini, kita sama-sama berdoa, kita doakan teman-teman kita semua yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan buat kalian juga tolong banget, kalau misalnya kalian tuh nggak bisa bawa uang kalian sendiri, minimal kalian punya tabungan sendiri gengs. Jangan semuanya dikirim di rumah, biar kalian punya masa depan. Uang tuh tidak mengenal saudara, uang tidak mengenal hubungan darah. Jadi kalau kalian ada uang sendiri, minimal kalian punya tabungan sendiri. Kalau ada apa-apa, kalian punya tabungan, punya pegangan buat diri kalian sendiri. Dan buat teman-teman swasta di luar sana, kalau misalnya kalian tuh sakit, tidak bisa berobat, minimal kalau sudah capek, tolong istirahat, jangan dipaksa badannya. Jadi jangan diporsir ya kesehatannya teman-teman. Dijaga semuanya, dijaga keuangan kita, kesehatan kita juga. Jangan cuma cari duit, tapi kesehatannya tidak diperhatikan. Keluarga kita di rumah itu nggak cuma pengen uangnya yang pulang, gengs. Tapi mereka juga berharap kita pulang dalam keadaan sehat walafiat seperti kita dulu pertama berangkat ke luar negeri.